Halo, saya Fauzi Helmi, saya seorang toys photographer. Toys fotografi adalah sebuah seni menghidupkan mainan dalam sebuah komposisi foto. Kita harus bisa menjadi sutradara yang baik, sehingga mainan-mainan ini bisa menjadi aktor maupun aktris yang bisa memerankan peran yang ada dalam sebuah ruang komposisi foto. Toys fotografi kali ini kita akan hunting di sekitar daerah Banten. Untuk menuju daerah Banten, kita dari Jakarta membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Dari kota Jakarta menuju Banten, kita melewati jalan tol, kemudian keluar dari pintu tol, kita menuju ke hotel yang kita akan jadikan tempat untuk menginap. Sampainya di hotel, saya mencoba mencari informasi tentang destinasi wisata yang menarik di kota Serang. Kemudian saya makan siang sambil mengecek kelengkapan dari kamera serta peralatan yang lain yang rencananya akan saya gunakan untuk sesi pemotretan di tempat destinasi yang sangat menarik yang satu ini. Dan setelah makan siang, saya mencoba mencari spot yang menarik di sekitar hotel untuk saya jadikan ruang komposisi bagi mainan-mainan saya untuk memerankan peran yang ada dalam toys fotografi. Dalam perjalanan ini saya membawa tokoh Punokawan, yaitu Gareng, Petruk, Semar, dan Bagong. Namun di sekitar hotel saya mencoba mencari spot yang sangat menarik untuk sang Bagong dan Semar bisa memerankan peran yang ada. Dan akhirnya saya menemukan satu titik yang paling keren untuk bisa menjadi latar belakang bagi sang Bagong dan Semar untuk berpose. Pada lokasi pertama, saya menemukan satu saung di sekitar hotel yang mungkin akan sangat menarik menjadi latar belakang Bagong dan Semar untuk berpose. Nah, kita sudah mendapatkan tempat yang tepat untuk Bagong dan Semar berpose. Oke? Di lokasi tersebut, saya mencoba mengatur sang Bagong dan Semar untuk berpose, sehingga sang Bagong dan Semar bisa memerankan peran yang ada. Nah, kita sudah berada di Hotel Ledian dan kebetulan ada 2 sosok toys, yaitu Bagong dan Semar yang akan berpose. Dan kebetulan cuaca cukup cerah ya. Saya menggunakan kamera Fujifilm dan lensa di 10-24, kemudian secara teknis saya menggunakan ISO di angka 800 karena cahayanya tidak terlalu terik ya. Dan kemudian diafragma di angka 22 supaya saya bisa merekam latar belakang supaya bisa lebih menarik. Dan kecepatan masih di 1/60 detik. Dan satu lagi di sini ada film simulation sepia yang bisa membuat latar belakang serta komposisi menjadi lebih kelihatan tua atau vintage. Dan setelah mengatur beberapa pose, ya, akhirnya saya bisa mendapatkan ruang komposisi yang saya harapkan. Oke, kita sudah mendapatkan tempat yang keren dan kita akan lanjutkan ke tempat selanjutnya. Setelah saya mendapatkan foto yang saya inginkan, saya mencoba berkeliling di sekitar hotel dan saya akhirnya mendapatkan spot yang kedua di lokasi sekitar hotel. Dan sepertinya saya sudah mendapatkan tempat yang keren untuk 2 karakter toys ini berpose. Di lokasi yang kedua, saya mendapatkan tempat di
tepi kolam. Saya mencoba membuat sebuah sandiwara kecil di mana Sang Semar memberikan wejangan kepada Sang Bagong. Ya, di pemotretan kali ini masih tetap dua figur yang saya angkat, yaitu Bagong dan Semar. Dan dua karakter ini sepertinya cocok di tempat ini ya, dengan latar belakang kolam. Kemudian di bagian belakang ada semacam bangunan yang cukup etnik, dan ini bisa menjadi satu kesatuan dalam komposisi toys fotografi. Kali ini saya menggunakan kecepatan di 1/60, kemudian ISO 500 dan bukaan di 22 untuk bisa mendapatkan latar belakang bangunan yang cukup unik ini sehingga detailnya bisa tertangkap dengan baik. Setelah saya mengatur beberapa posisi, akhirnya saya mendapatkan ruang komposisi yang paling tepat. Oke, sepertinya kita sudah cukup melakukan satu sesi pemotretan di lokasi sekitar Hotel Ledian. Dan tadi saya sudah melakukan pencarian dan mencari berbagai macam informasi di mana tempat paling keren di sekitar Banten, dan saya sudah mendapatkan tempat yang keren yaitu di Banten Lama, tepatnya di Keraton Kaibon. Saya akan segera menuju ke sana. Oke? Setelah saya melakukan sesi pemotretan di sekitar hotel, saya kembali ke kamar untuk mempersiapkan peralatan saya untuk sebuah perjalanan menuju ke daerah Banten Lama. Dan perjalanan dari hotel menuju ke Banten Lama membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Saya sangat menikmati perjalanan menuju ke Banten Lama, karena dalam perjalanan tersebut saya bisa melihat sawah, bisa melihat ibu-ibu sedang memanen, dan banyak hal yang saya bisa lihat dari sebuah perjalanan menuju ke Banten Lama. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 30 menit, akhirnya saya sampai di Keraton Kaibon. Sesampainya saya di Keraton Kaibon, saya mencoba menyusuri tempat tersebut, dan saya masih merasakan bagaimana keindahan Keraton Kaibon di masa lalu. Setelah saya berjalan, berkeliling, akhirnya saya menemuin salah satu tokoh masyarakat di Keraton Kaibon yang sebelumnya kami sudah melakukan janji untuk bertemu di lokasi tersebut. Mamul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Almi.
Aduh, apa kabar Pak? Akhirnya sampai sini sehat. juga ya. Ini saya baru nyampe di Keraton Kaibon dan jujur saya belum tahu banyak tentang Keraton Kaibon. Dan mungkin Pak Mul bisa cerita banyak tentang Keraton Kaibon itu seperti apa dulunya dan bagaimana perkembangannya. Ya, Keraton Kaibon ya. Ya, Nah, Kaibon itu Mas Helmi sebetulnya dari asal kata kaibuan ya. Kaibuan yang artinya memang keraton ini, tempat ini dikhususkan untuk kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Asia. Nah, tapi setelah Keraton Surosowan, pusat pemerintahan Kesultanan Banten diserang oleh pasukan Belanda 1809, pada saat pemerintahan Sultan Syafiuddin jadi pindah ke sini beliau ini ketika oh kesini akhirnya. Ya. keraton ini sampai tahun 1813. Nah, karena 1813 tersebut Kesultanan Banten dihapus oleh Belanda. Mudah-mudahan kita dapat mengenang kembali sejarah masa lalu dan kita akan jalan-jalan di tempat ini ya untuk sekaligus mengenang kejayaan keraton di masa lalu dan saya mungkin akan mengambil beberapa spot gambar untuk melakukan monggo. sesi pemotretan. Monggo. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu Ya, lagi. boleh. Ya, selamat bertugas. Ya. Setelah saya bertemu beliau banyak bercerita bagaimana perjalanan sejarah Keraton Kaibon dari waktu ke waktu. Dan setelah saya berbincang banyak dengan beliau, akhirnya saya melanjutkan perjalanan saya untuk mencari spot pemotretan saya yang pertama. Setelah saya berjalan berkeliling menyusuri berbagai sudut di Keraton Kaibon, akhirnya saya menemukan spot yang sangat cocok untuk saya jadikan pemotretan saya yang pertama. Dan sepertinya saya sudah mendapatkan tempat yang sesuai untuk pemotretan saya yang pertama. Dan saya menemukan sebuah tempat yang sangat unik. Sebuah bangunan semacam seperti gapura yang mungkin akan sangat cocok bagi sang punakawan berpose. Karena di lokasi ini saya ingin membuat sebuah sandiwara kecil bagi sang punakawan sedang melakukan satu perlombaan balap karung. Karena sisa-sisa bangunan ini sangat besar, sementara ukuran punakawan cukup kecil, sehingga saya harus mengatur komposisi agar bangunan dengan sang toys bisa seimbang. Sehingga dalam ruang komposisi bisa tercipta sebuah sandiwara kecil dalam toys fotografi yang sangat menarik. Ya, pada pemotretan kali ini saya menggunakan kamera Fujifilm X-T2, kemudian saya menggunakan lensa di 10-24 mm dan karena cuaca cukup bagus dan matahari bersinar bagus, saya menggunakan speed di angka 100, bukaan 22 dan di ISO 640. Kebetulan langit dan warna cukup cerah, saya menggunakan filter CPL dari Athabasca untuk menambah kontras di langit. Dan setelah saya memotret di tempat tersebut, akhirnya saya bisa mendapatkan satu foto yang saya inginkan. Akhirnya saya bisa mendapatkan foto yang saya inginkan dan saya mau mencari tempat lain untuk pemotretan selanjutnya.
Setelah saya mendapatkan satu foto yang menarik di tempat yang pertama, akhirnya saya mencari lokasi selanjutnya untuk saya jadikan tempat pemotretan saya yang kedua. Setelah saya berkeliling, mengelilingi beberapa sudut, akhirnya saya menemukan tempat pemotretan yang sangat menarik untuk saya jadikan pemotretan yang kedua. Yang sebenarnya tidak jauh dari lokasi yang pertama. Namun, inilah adalah sebuah perjalanan bagaimana kita bisa menemukan tempat yang cocok bagi sebuah sandiwara kecil dalam toys fotografi. Dan sepertinya di tempat ini adalah tempat paling keren untuk pengambilan foto yang kedua. Dengan latar belakang bangunan yang sungguh unik dan cahaya matahari bersinar cukup terang sehingga saya bisa mengekspos ekspresi dari sang toys. Dan ini dia tempat yang saya mau. Dan di tempat kedua ini sangat menarik. Di situ ada anak tangga, terus ada beberapa lorong, kemudian seperti sebuah panggung yang saya juga nggak tahu dulunya digunakan sebagai apa. Namun tempat ini sangat cocok bagi toys berbentuk penari merak untuk berpose dan menari sehingga tercipta dalam sebuah ruang komposisi dalam toys fotografi yang sangat menarik. Dan di lokasi tersebut ternyata angin bertiup sangat kencang sehingga beberapa kali beberapa penari merak ini berterbangan. Sehingga saya harus mengulang kembali sesi pemotretan. Pada pemotretan kedua kita menggunakan sosok 3 figur penari merak yang kita komposisikan dengan latar belakang reruntuhan bangunan Keraton Kaibon. Dan untuk bisa merekam latar belakang Keraton Kaibon, kita menggunakan bukaan diafragma di angka 22 supaya detailnya bisa tertangkap dengan baik. Dan saya menggunakan ISO 400 dan kecepatan di 1/60 ya, karena langit masih sangat bagus dan cuaca juga cukup cerah sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga sandiwara kecil dalam toys fotografi ini bisa kita ciptakan lebih maksimal. Setelah saya mencari beberapa angle yang paling tepat, akhirnya saya bisa mendapatkan foto yang saya inginkan. Dan sepertinya di tempat ini saya sudah mendapatkan foto yang saya harapkan dan kita akan berlanjut ke tempat selanjutnya. Setelah pemotretan di lokasi yang kedua, akhirnya saya mencoba mencari spot yang lain lagi karena saya masih ingin mengeksplor lebih banyak lagi bagaimana bentuk serta karakteristik Keraton Kaibon. Dan akhirnya saya menemukan tempat yang sangat menarik berbentuk gapura-gapura yang sangat cantik. Namun ini adalah tempat yang sangat berbahaya bagi toys karena di samping lokasi tersebut terdapat sebuah sungai kecil yang memungkinkan si toys terbang tertiup angin dan bisa saja tersembur di situ. Sepertinya tempat ini adalah tempat yang paling tepat yang akan saya gunakan sebagai latar belakang dalam sandiwara kecil toys fotografi.
Ternyata di lokasi ini juga tidak semudah yang saya bayangkan karena pencahayaan seringkali berubah-ubah. Matahari seringkali beberapa kali tertutup awan. Sepertinya di tempat ini kita tidak bisa mendapatkan tempat yang cukup mendukung untuk sesi pemotretan kali ini. Saya akan bergeser supaya toys bernama Sri Kandi ini bisa mendapatkan pencahayaan yang cukup sehingga ekspresi maupun gesturnya bisa terekspos dengan baik. Dan sepertinya di tempat tidak jauh dari tempat saya di posisi saya sekarang ini, saya bisa mendapatkan tempat yang dengan pencahayaan yang lebih maksimal. Kita coba. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan tempat yang saya mau. Di tempat ini saya bisa mendapatkan cahaya yang cukup bagus, latar belakang bangunan juga terekspos dengan baik dan langit yang sangat keren. Dan untuk bisa mendapatkan kontras yang cukup bagus, saya dibantu satu filter CPL dari Athabasca dan saya menggunakan speed di angka 60 dan diafragma di 22 untuk bisa mendapatkan latar belakang yang cukup bagus. Dan saya menggunakan ISO 800 dan ini menjadi satu kesatuan dalam menciptakan sebuah sandiwara kecil dalam toys fotografi. Setelah saya mencoba berbagai angle, akhirnya saya mendapatkan foto yang saya inginkan. Oke, kita sudah selesai melakukan sesi pemotretan toys fotografi dan kita tadi sempat mencari beberapa spot di lokasi ini dan semuanya lokasinya keren. Kita bisa mengenang kejayaan Keraton Kaibon dari penjelasan Bapak Mulangkara tadi. Dan meskipun bangunan ini hanya tinggal bagian kecil saja, namun kejayaan serta keindahan Keraton Kaibon masih bisa kita kenang sampai sekarang. Dan saya Fauzi Helmi, sampai ketemu di fotografi selanjutnya.